Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang limit dan kekontinuan pada mata kuliah kalkulus 1. Oke, kita masuk ke pertama tentang limit fungsi di satu titik. Yang pertama yaitu pengertian limit secara intuitif atau pengertian secara tidak formalnya. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1 karena di titik tersebut fx berbentuk 0 per 0. Tetapi masih bisa dinyatakan beberapa nilai fx di x yang mendekati 1. Oke, sudah pernah kita bahas ya bahwa salah satu bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0. Nah, maka di sini fungsi kita itu tak tentu atau tak terdefinisi jika x-nya sama dengan 1. Maka kita untuk mencari f1 itu tidak bisa. Ya. F1 tidak bisa, tidak terdefinisi. Akan tetapi, jika kita pilih X yang mendekati 1, ternyata fungsi kita tadi, fx tadi, masih dapat terdefinisi. Dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh nilai fx bila x mendekati 1 seperti pada tabel berikut. Oke, jelas ya tadi. Kalau ini kita substitusikan 1 kan 1 kuadrat min 1, 0, 1 kurangi 1, 0, tak terdefinisi. Nah, sekarang kalau kita cari nilai fx itu x-nya yang mendekati 1 gitu ya. Misalkan yang pertama kita ambil nilai x-nya sama dengan 0,9. Ya. X sama dengan 0,9, lalu kita substitusikan ke sini gitu ya. Hasilnya 1,9. Atau yang lebih dekat lagi, 0,99. Kita substitusi jadi 1,99. Kita cari yang lebih dekat lagi dengan 1. 0,999. Hasilnya 1,999. Kita dekati lagi yang lebih dekat dengan 1, yaitu 0,9999. Ternyata hasilnya 1,9999. Nah, ini kalau kita dekati 1 itu dari kiri. Jadi dari angka-angka yang kurang dari 1. Nah, bisa juga kita gunakan angka-angka yang kita dekati dari sebelah kanannya. Lebih kanannya 1 ya, berarti misalkan 1,1. Ternyata kita substitusikan 1,1, hasilnya 2,1. Lebih dekat lagi dengan 1, 1,01, jadi 2,01. Lebih dekat lagi dengan 1, 1,001, hasilnya 2,001. Kalau 1,0001 hasilnya 2,0001. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata kita dekati dari kiri, gitu ya. Kita dekati dari kiri, kita dekati untuk x yang dekat dengan 1, yaitu misalkan 0,0999, atau kita gunakan dekati dari kanan, misalkan 1,001, ternyata kalau dari kita di 1,9999, kalau dari kanan itu 2,0000. Maka bisa kita simpulkan nanti untuk x yang lebih dekat lagi dengan 1, untuk x yang sangat dekat dengan 1, maka nanti hasilnya juga dekat dengan 2 atau mendekati 2. Oke, ini ya secara intuitif, silahkan diperhatikan. Jadi ternyata untuk pas x sama dengan 1, dia memang tidak terdefinisi. Akan tetapi, kalau kita dekati nilai x yang mendekati 1 dari kiri maupun dari kanan, ternyata sama kedua-duanya nilainya mendekati 2. Oke, ini kalau secara grafiknya ya. Jadi kalau secara di grafik, sebenarnya grafiknya berupa garis lurus, dan di X sama dengan 1, dia tidak terdefinisi. Ini kosong. Ini
ini, jadi tadi kalau kita ambil nilai X yang mendekati dari 1 gitu ya, X mendekati dari 1 dari kiri maupun dari kanan, nah ternyata hasilnya itu mendekati 2. Dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa fx mendekati 2 jika x-nya mendekati 1. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita tuliskan tadi ya, untuk X sama dengan 1 itu tidak terdefinisi, tapi untuk X yang dekat dengan 1 hasilnya 2. Maka bisa kita tuliskan limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 2. Nah, ini penjelasan kita tadi secara matematis bisa kita tuliskan dalam limit ini. Nah, dibaca limit dari X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 adalah 2. Nah, ini tadi sudah kita terangkan dengan grafik maupun dengan tabel. Nah, maka kita bisa menyimpulkan secara intuisi atau ini sudah definisi secara tidak formal, yaitu untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C, fx sama dengan L, untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C, fx sama dengan L, berarti bahwa bila X dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat dengan L. Oke, saya ulangi. Jadi jika tadi kita katakan limit X mendekati C, fx sama dengan L itu berarti nanti jika kita ngambil X yang dekat gitu ya. Tadi contoh tadi kan kita ambil 0,999, 1,001, X yang dekat ya. Dekat tetapi nggak sama dengan C. Jadi dekat dengan C tapi dia nggak sama dengan C. Maka nanti nilai fx itu pasti dekat ke L. Nah, L tadi hasil limit kita gitu ya. Hasil limit kita L. Ini definisi secara intuisi atau secara non formal dari penjelasan kita tadi. Oke, contoh. Untuk limit X mendekati 1, 3X plus 5, ya hasilnya sama dengan 8. Jadi, kalau kita substitusikan pas 1, nah dia kan hasilnya 8. Jadi sebenarnya limit itu nggak masalah ya, kita substitusikan aja asalkan dia itu terdefinisi atau asalkan dia itu tadi bentuknya tentu. Jadi sebenarnya tinggal substitusi saja limit itu, tapi dia harus bentuknya tertentu. Nah, limit X mendekati 1 sama dengan 3X plus 5 sama dengan 8. Limit X mendekati 2, 2X kuadrat min 3X min 2 per X min 2, ini kalau kita substitusikan langsung dia 0 per 0. Dia bentuk tak tentu. Maka caranya bisa kita faktorkan, kita manipulasi, kita faktorkan, terus kita coret, maka hasilnya kalau baru substitusi hasilnya 5. Nah, kalau ini limit X mendekati 9 dari X min 9 per akar X min 3, kalau kita substitusikan juga 0 per 0. Tetapi setelah kita kalikan sekawan, ada yang bisa dicoret. Nah, ini X min 9-nya tinggal akar X plus 3, kita substitusikan hasilnya 6. Nah, selanjutnya, nah ini sudah kalian kenal ya, mungkin 1, 2, 3 ini contoh yang sudah kalian kenal di SMA. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh nomor 4? Limit X mendekati 0, limit X atau sin seper X. Nah, bentuk ini, coba kita ambil aja nilai X yang dekat dari 0 ya. Dia itu dekat dari kiri atau dekat dari kanannya. X sama sin seper X. Kalau kita pilih X-nya sama dengan 2 per Pi, gitu ya. Jadi sin dari Pi, gitu kan. Hasilnya 1. Sin dari 2 per 2 Pi, nah, itu hasilnya 0. Sin dari 2 per 3 Pi, min 1. Sin dari 2 per 4 Pi, 0. Sin dari 2 per 5 Pi, jadi seper 2 per 5 Pi. Terus sin dari seper 2 per 6 Pi.
0, sin dari 1/2/7pi min 1, sin dari 1/2/8pi sama dengan 0. Nah, jadi ini kan sebenarnya mendekat ke 0 ya. Kita ambil angka yang dekat dari mendekati 0. Ini kan 2/pi ya kan. Ini 2/2. Pi kan semakin lama semakin kecil kan. 2/3pi, 2/4pi, 2/5pi, 2/6pi, 2/7pi, 2/8 dan seterusnya. Ini kan nilainya semakin lama semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin mendekati ke 0. Ternyata hasilnya itu tidak menuju satu titik gitu ya. 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0. Nah, berarti nanti dia menuju ke titik berapa? X-nya sudah kita ambil menuju ke 0. Nah, fx ini akan menuju ke berapa? Tanda tanya. Karena nilainya ternyata nggak menuju satu titik. 1, 0, min 1, 1, 0, min 1 terus. Nah, maka kesimpulannya, dari tabel terlihat bahwa bila X menuju 0, sin 1/X tidak menuju ke satu nilai tertentu. Sehingga limitnya tidak ada. Nah, jadi contoh ini, tidak semua fungsi itu memiliki limit. Bisa jadi ada sebuah fungsi yang dia tidak memiliki limit di titik tertentu. Oke, sekarang kita bahas definisi formal limit atau definisi secara matematisnya. Sebelumnya kita telah mendefinisikan limit secara tidak formal atau secara intuitif bahwa untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C fx sama dengan L, berarti bahwa bila mana X dekat, nah X dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat ke L. Nah, sekarang mau coba kita definisikan, kita buktikan, atau kita buat definisi secara formal itu seperti apa. Nah, di sini pertama tadi dikatakan bahwa bila X dekat tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat ke L. Nah, ada fx dekat ke L gitu ya. Fx dekat ke L. Nah, sekarang secara matematisnya gimana gitu ya? Menuliskan fx dekat dengan L. Nah, fx dekat ke L ini itu bisa kita tuliskan jarak ya. Kalau di matematik itu jarak itu kan harga mutlak gitu ya. Jarak antara fx min L nah, itu kurang dari epsilon. Nah, biasanya kalau matematis kita gunakan huruf Romawi, misalkan epsilon. Epsilon itu bilangan yang sangat kecil gitu ya. Jadi jika fx itu kurang dari epsilon, atau ini berarti bisa kita tuliskan fx itu ada pada selang, ya kan? Ini kalau kita kembalikan ke definisi pertidaksamaan harga mutlak, ini kan sama aja fx itu ada pada selang L min epsilon, dan L plus epsilon. Itu ya, ini L-nya dipindah ruas ke kanan dan ke kiri, maka jadi L min epsilon dan L epsilon. Nah, kalau kita gambar gitu ya, fx itu kan jelas dia di sumbu x ya. Jadi nanti kalau kita punya ini di sumbu x, nah misalkan ini L gitu ya. Ini L. Ini sumbu Y. Nah, maka untuk fx dekat dengan L, gitu, fx dekat dengan L itu artinya fx itu ada, ya, fx atau Y ya ini, fx itu ada pada selang tadi L min epsilon dan L plus epsilon. Nah, jadi fx itu nanti ada di selang ini gitu ya. Nah, diperhatikan fx itu nanti ada di selang ini. Nah, fx itu ada di selang L min epsilon dan L plus epsilon. Nah, di sini ya. Oke.
Nah, sekarang kita lanjutkan. Itu tadi yang kita bisa mendefinisikan fx dekat dengan L itu dengan harga mutlak fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, terus sekarang ada ucapan yang pertama tadi, untuk X cukup dekat, tetapi berlainan dengan C. Maka sama saja mengatakan bahwa untuk suatu bilangan, ya, misalkan delta, X terletak dalam selang terbuka C min delta dan C plus delta dengan C tidak diikutkan. Nah, kalau kita tuliskan gimana? Bahwa ini tadi X itu dekat tetapi berlainan dengan C. Nah, maka bisa kita tuliskan harga mutlak lagi X min C. X dekat tetapi berlainan dengan C. Nah, ini kurang dari epsilon sudah kita pakai, sekarang delta. Nah, ini ya jelas, ini harga mutlak ini kan nilainya positif ya. Maka X min C itu dari 0 sampai delta. Atau bisa kita gambarkan, kalau ini tuh di X-nya ya, ini tuh di X-nya. Nah, maka misalkan di sini kita punya C gitu ya. Tapi C tadi nggak ikut ya, maka ini saya tuliskan terbuka. Nah, dia ada di selang, ini kalau kita jabarkan ya, ini kita jabarkan, itu kan sama aja, X itu berarti di selang, apa ini delta, X, cari C plus delta ya. C plus delta, dan ini C min delta. Nah, ini bagian C min delta, ini di C plus delta. Ini di pas C-nya. Nah, itu ya. Dari definisi tak formal atau intuitif itu, kita sudah bisa menulisnya secara matematisnya ya. Tadi yang pertama, fx dekat dengan L. Nah, itu bisa kita tuliskan fx min L itu kurang dari epsilon. Bahwa bila X dekat tetapi berlainan dengan C, X dekat tetapi berlainan dengan C, bisa kita tuliskan sebagai harga mutlak X min C itu dari 0 sampai delta. Nah, maka dari sinilah muncul definisi secara formal atau secara matematis dari limit. Nah, berikut definisinya. Saya baca dulu. Jadi, limit X mendekati C, nah kita katakan bahwa limit X mendekati C, fx itu sama dengan L, jika untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif. Sedemikian sehingga jika X harga mutlak X min C itu di antara 0 sampai delta, maka Fx min L kurang dari epsilon. Oke, sekarang coba kita kaitkan ke awal tadi ya, definisi tak formal kita yang sudah terdapat ya. Tadi kan kita katakan ya, nilai limit X mendekati C Fx min L tadi jika gitu ya, jika untuk epsilon gitu ya, untuk nilai fx yang dekat dengan L ya, untuk nilai fx yang dengan L itu tadi berarti itu bisa kita definisikan sebagai untuk setiap epsilon positif. Nah, berarti untuk berapapun nilai epsilon positif ini kan sebenarnya jarak antara fx ini kan jarak fx min L kurang dari epsilon ya. Jadi epsilon itu untuk sembarang epsilon positif, bilangan yang positif ya, berarti bilangan yang sangat kecil gitu ya. Berarti ini jarak, sebenarnya kita artikan ini jarak antara fx dengan L itu sangat dekat gitu ya. Untuk setiap epsilon positif, nah bisa kita fx min L kurang dari epsilon, maka harus terdapat delta positif ya, sedemikian sehingga x min C kurang dari delta. Atau ini bisa kita artikan berarti jika tadi fx min L itu dekat, fx itu dekat dengan L, maka tadi
si X tadi itu harus dekat dengan C gitu ya, tetapi tidak sama dengan gitu. Maka bisa kita tuliskan terdapat delta positif sedemikian sehingga X min C-nya itu antara 0 sampai delta. Oke. Itu maka kita dapat definisi limit secara formal. Saya ulangi lagi ya. Nah, mungkin ada beberapa yang belum terlalu mengetahui tentang simbol-simbol secara matematis, nanti bisa ditulis sendiri ya. Saya ulangi nih, bacanya gini. Untuk mengatakan bahwa limit X mendekati CFX sama dengan L itu jika nih, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga jarak atau harga mutlak X min C itu dari 0 sampai delta, maka harga mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Oke, ini ada gambar, bisa menjadi gambaran buat kalian supaya nggak terlalu diawang-awang. Nih, misalkan kita punya suatu fungsi ya, ini fungsinya gitu. Ini fungsi. Garis ini fungsi fx-nya. Nah, di C dia tidak terdefinisi. Untuk setiap epsilon positif, jadi kita punya epsilon positif. Jadi epsilonnya tadi di persekitaran L ya. Nah, jarak L-nya epsilon positif, berarti dia bisa tadi L plus epsilon, bisa L min epsilon. Untuk setiap epsilon positif, nanti terdapat delta positif. Nah, deltanya di sumbu X ya. Terdapat delta positif itu di sumbu X. Nah, di sini. Nah, ini selang deltanya di persekitaran C terdapat delta positif sedemikian sehingga harga mutlak X min C kurang dari delta. Nah, harga mutlak X min C. Jadi X itu adalah ini kan tadi sudah kita jabarkan, berarti X itu adalah titik di persekitaran C min delta sampai C plus delta atau pada selang C min delta sampai C plus delta. Nah, ini artinya sama aja. Jadi X sedemikian sehingga X-nya itu harus ada pada selang C min delta sampai C plus delta. Maka, nah, X-nya tadi itu kan ada di persekitaran X min delta sama C plus delta ya. Jadi nanti Fx min L itu harus kurang dari epsilon. Misalnya ini si X-nya tadi di sini ya. X itu kalau kita petakan konstruksinya misalkan hasilnya di sini. Nah, si Fx ini jaraknya gitu ya dengan L itu titik yang hasilnya tadi harus kurang dari epsilon, atau bisa kita tuliskan bahwa Fx itu harus pada interval L plus epsilon dan L min epsilon. Oke, semoga jelas dengan pembahasan ini, definisi ini. Nah, sekarang coba kita contoh ya, contoh perhitungannya bagaimana membuktikan suatu limit dengan definisi. Sebelum ke contoh, sedikit saya ingin mengaitkan definisi epsilon delta tadi, gitu ya. Definisi epsilon delta tadi supaya lebih jelas kita gunakan contoh yang awal tadi. Nah, tadi untuk definisi epsilon delta tadi untuk setiap epsilon positif ya. Epsilonnya tadi jika nanti Fx min L itu kurang dari epsilon. Jadi misal nih, contoh kalau yang ini kita sudah tahu ya, kalau di sini itu berarti L-nya atau hasilnya tadi akan sama dengan 2 gitu ya. Untuk setiap epsilon positif. Nah, jadi berapapun nilai epsilon yang kita pilih. Nah, misal nih kita pilih epsilonnya sama dengan 0,1 gitu ya, 0,1 untuk setiap epsilon positif 0,1. Nah, maka di sini F0,1 berarti nilainya ya bisa 2,1 bisa 1,9 ya kan. Untuk setiap epsilon positif, jadi epsilon tadi kan sebenarnya jarak ya kan.
jarak antara fx dengan L gitu ya, itu misalkan kurang dari epsilon. Nah, ini kita ambil aja misalkan 2,1 sama 1,1 kan dia kurang dari epsilon. Nah, kalau kita ambil epsilon kurang dari 1, maka nanti harus ada delta ya. Delta positif ya, sedemikian sehingga jarak antara x min c itu harus kurang dari delta gitu. X min C itu kurang dari delta. Nah, kalau di sini kita bisa milih berapa X deltanya gitu ya. Kalau ini kita bisa pilih deltanya jarak antara X dengan C. C itu kalau di sini kasus kita 1 ya. Kalau kasus kita X-nya itu 1. Nah, maka ya kita ambil aja ini 0,9 gitu ya. Nah, maka ini nilai X-nya kan sama dengan 0,9. Kalau jarak ke sini deltanya gitu ya. Deltanya berarti 0,1 juga ya, 0,1. Nah, gitu. Jadi kalau kita ambil epsilon positif itu kita bisa menemukan delta positif gitu ya. Deltanya 0,1. Sedemikian sehingga nanti fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, misal nih kita ambil epsilonnya 0,0001 gitu ya. Ini 0,01 berarti fx jarak fx min 0 atau nanti berarti nilai yang ada di selang 2,001 sama 1,999. Nah, ini kan jarak ke sininya ya kan epsilonnya itu sama dengan 0,00001. Maka terdapat delta positif. Nah, deltanya mana ya? Deltanya tadi ini. Delta itu jarak antara X dengan C tadi. Nah, ini. Nah, ini nilai X min C-nya. Ini delta bisa kita ambil 0,00001. Ya, jadi kata kuncinya seperti itu. Kalau kita implementasikan ke secara intuitif kita tadi ya sebenarnya masuk gitu ya. Berapapun nilai epsilon yang kita pilih, misalnya kita pengen L-nya itu dekat banget gitu dengan kalau di sini dekat banget dengan 2, misalkan 2,00001 gitu ya. Nanti pasti kita akan dapat nilai X gitu ya. Mendapatkan nilai X kalau kita substitusikan ke fungsi kita hasilnya ya hasilnya tadi 2,001 gitu. Jadi misalkan kita ambil lagi epsilonnya tadi 0,1 ya. 0,1 kita pilih jadi 2,1, kita pasti dapat menemukan gitu delta gitu. Deltanya itu berapa? Deltanya misalkan 0,1. Kalau 0,1 berarti 1,1. Nah, ini kalau kita substitusikan ke fungsinya hasilnya kan sama dengan ini atau kurang dari nilai epsilonnya tadi. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi ke definisi secara intuitifnya. Oke, sekarang kita berikan contohnya. Contoh pertama, buktikan bahwa limit X mendekati 4, 3X min 7 sama dengan 5. Nah, ya ini kalau suruh mencari hasilnya ya jelas ya kan. Limit X mendekati 4, 3X min 7 itu substitusi aja gitu ya. 3 kali 4 kurang 7, 5. Nah, tapi di sini kita suruh membuktikan secara formal menggunakan definisi. Kenapa sih sebenarnya limit X mendekati 4, nah 3X min 7 itu sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus ada 2 langkah ya. Yang pertama ada analisis pendahuluannya. Nah, analisis pendahuluan ini sebenarnya ya harus nggak masuk ke definisi formalnya ya, nggak masuk ke definisi normalnya. Melainkan ini kalian bisa dicoret-coret di kertas buram misalkan gitu ya, di kertas buram baru nanti menuliskan definisi formalnya itu di lembar jawabnya. Nah, tapi di sini akan saya tuliskan juga analisis pendahuluannya itu seperti apa. Jadi nanti silahkan ditulis lengkap saja, ada analisis pendahuluannya, baru nanti ada bukti secara formal. Oke, analisis pendahuluannya.
Oke, pertama, andaikan epsilon adalah bilangan positif sembarang. Kita harus menghasilkan suatu delta sedemikian sehingga untuk sebarang epsilon positif, gitu ya, nanti kita harus dapat memperoleh delta, gitu ya, deltanya berapa, sehingga tadi jika kita punya jarak antara X min C, nah C-nya kita itu 4, itu kurang dari 0 sampai 5 gitu. Nah, maka jarak antara Fx, nah Fx kita kan ini 3X min 7 ya, dengan L, nah, L kita sama dengan 5, itu harus kurang dari epsilon. Atau gini deh, saya tuliskan dulu definisi awalnya tadi ya, supaya kalian nggak bolak-balik. Jadi buktinya kan definisi formalnya tadi, jika kita katakan limit X mendekati C sama Fx itu sama dengan L, maka untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga jika jarak antara X dengan L, X dengan C itu kurang dari delta, maka berlaku Fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, ini kan definisi tadi. Atau bisa kita analisis pendahuluan kita, berarti nanti untuk sembarang epsilon positif gitu ya, kita harus dapat mendapatkan nilai delta gitu ya, mendapatkan nilai delta sedemikian sehingga jika harga mutlak X min 4 kurang dari 5 atau X min C kurang dari delta harus terbukti ini. Nah, pertanyaan kita kan kita harus mendapatkan delta ya. Nah, ini tuh deltanya delta berapa? Deltanya sama dengan berapa? Maka kita harus melakukan analisis pendahuluan. Nah, analisis pendahuluannya itu kita jabarkan saja untuk yang mau kita buktikan ini, yang makanya yaitu 3X min 7 itu kurang dari 5 gitu ya. Ini kan nanti harus kurang dari epsilon gitu ya. Nah, ini nanti yang mau tujuan akhir kita itu ini gitu ya. Pertanyaan kita ngambil deltanya tadi berapa. Nah, maka ini bisa kita analisis, ini dijabarkan saja dulu. Ini jadi sama aja 3X min 12. Nah, ini itu harus kurang dari epsilon. Nah, lalu ini bisa kita keluarkan ya tiganya. 3 kurung buka X min 4 kurang dari epsilon. Nah, itu ini bisa kita keluarkan tiganya harga mutlak dari X min 4 kurang dari epsilon. Nah, maka kita dapat harga mutlak X min 4 itu harus kurang dari epsilon per 3. Oke, sebentar, ini tadi harusnya delta ya, bukan 5 ini. Delta. Oke. Nah, dari sini kita sudah terlihat ya bagaimana cara memilih delta itu. Maka delta itu harus sama dengan epsilon atau tentu saja bisa jadi lebih kecil dari epsilon per 3. Jadi minimal gitu si delta tadi bisa kita peroleh. Nah, ini kan kita sudah peroleh ini. Delta ini harus nilainya kurang dari epsilon per 3. Nah, nilainya epsilon per 3. Kalau masalah yang tadi gitu ya, kalau yang masalah kita ambil ke definisinya tadi di awal yang intuitif tadi, misalnya kita ambil untuk epsilonnya itu 0,1 gitu ya, maka delta yang kita pilih ya nanti harus 3 atau 0,1 per 3 gitu. Misalkan kita ambil epsilonnya 0,001, ya berarti nanti deltanya 0,001 dibagi 3. Oke, seperti itu. Nah, ini analisis pendahuluannya. Kalau bukti formalnya, bukti secara formalnya, baru kita tuliskan. Ini.
Nah, cara membuktikan formula gini. Untuk setiap epsilon positif. Nah, dia bilangnya untuk setiap epsilon positif. Maka gini, misalkan ini ada seseorang mengatakan setiap mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi itu punya HP, punya gadget misalkan. Kalian bagaimana membuktikan bahwa setiap mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi FST itu dia punya gadget? Cara membuktikannya kamu gimana? Apakah setiap orang kalian tanya satu persatu? Nah, cara pembuktiannya bisa kita dengan cara ambil sembarang gitu ya. Jadi setiap kita ambil sembarang mahasiswa di FST kita tanya dia pasti punya gadget. Setiap mahasiswa yang kita ambil sembarang mahasiswa di FST dia punya pasti gadget. Maka nanti bisa kita buktikan atau kita tarik kesimpulan untuk setiap mahasiswa FST itu punya gadget. Nah, maka sama dengan ini untuk membuktikan untuk setiap epsilon positif itu maka caranya kita ambil sembarang. Ya, kita ambil sembarang. Ambil sembarang itu kita singkat SBR aja. Nah, ambil sembarang epsilon positif. Nah, untuk setiap kita ambil sembarang epsilon positif, maka terdapat ya kan? Maka terdapat atau dapat dipilih kayak ini aja. Dapat dipilih aja. Untuk sembarang epsilon itu dapat dipilih ya, dipilih delta. Nah, deltanya tadi apa? Deltanya itu yang kurang dari epsilon per 3. Ya. Maka, nah, terus sedemikian sehingga saya singkat ya, sedemikian SDG, sedemikian sehingga tadi kalau kita punya harga mutlak X min 4 ya. Kalau X min 4 itu dari 0 sampai delta ya, membawa kita atau mengakibatkan gitu ya. Atau kita tulis maka atau mengakibatkan juga boleh maka. Nah, ini tadi yang kita buktikan gitu ya. Harga mutlak dari 3x min 7. Nah, ini kurang dari 5. Ya, atau bisa kita tulis jadi harga mutlak 3x min 12 itu, atau bisa kita jabarkan lagi, ini 3-nya dikeluarkan ya, jadi 3 kali harga mutlak X min 4. Nah, jadi bentuk kita tadi, si Fx min L, yang akhirnya yang mau kita tujukan gini ya, Fx min L itu dia kurang dari epsilon, akhirnya kan ini ya. Nah, kita sudah membawa ini ternyata Fx tadi, Fx min L itu kita ubah ke bentuk 3 harga mutlak X min 4. Ini sama dengan, nah kan X min 4 tadi udah diketahui ya, dia kurang dari delta ya. Maka ini ya bisa kita tuliskan kurang dari 3 kali delta. Kan gitu. Nah, di lain pihak gitu ya, delta tadi apa? Delta tadi bisa kita pilih tadi 9 epsilon per 3. Maka ini bisa kurang dari atau bisa sama dengan ya, kurang dari 3 kali epsilon per 3. Nah, epsilon per 3. Maka ini terbukti kurang dari epsilon. Nah, terbukti ya. Untuk setiap epsilon positif atau jika kita ambil sembarang epsilon positif, maka dapat kita pilih delta yaitu sebesar epsilon per 3, sedemikian sehingga jarak dari X ke 4 itu dari 0 sampai delta, maka jarak Fx min L atau 3x min 7 kurang dari 5 ini kurang dari epsilon.
epsilon terbukti. Delta dari mana tadi? Dari analisis pendahuluan dulu. Kita cari dulu deltanya berapa. Oke, semoga jelas contoh 1 ini. Kita lanjut ke contoh 2. Buktikan bahwa limit X mendekati 2, 2X kuadrat yaitu 2X kuadrat min 3X min 2 per X min 2 sama dengan 5. Oke, kita buat analisis pendahuluannya dulu. Oke, analisis pendahuluannya tadi, kita harus bisa menemukan delta. Kita harus bagaimana mencari delta. Sedemikian sehingga jika si X min C, kalau kita C-nya di sini 2 ya, C-nya 2, X min 2, itu dari 0 sampai delta, nanti harus kita bisa membuktikan bahwa fx min L, fx kita itu 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 min 5, gitu ya. Ini harus kurang dari epsilon. Tujuan akhir kita nanti di sini. Maka yang kita analisis yang hasilnya ini ya. Ini harga mutlak 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 min 5 gitu ya. Nanti harus kurang dari epsilon atau ini sebenarnya ekuivalen dengan bentuk harga mutlak. Ini bisa kita faktorkan ya. Kan bisa kita faktorkan yang atas itu jadi 2x plus 1 dengan x min 2 ya. Per x min 2. Mutlak. Ini min 5. Masih ada min 5 ya. Min 5 itu nanti ini harus kurang dari epsilon. Nah, maka bisa kita tulis lagi ini jadi habis ya x min 2-nya jadi 2x plus 1 2x plus 1 dikurangi 5 ya. Kurang dari epsilon. Bisa kita tulis jadi 2x min 4 ya. Kurang dari epsilon. Nah, 2-nya dikeluarkan, maka nanti kita dapat 2 ini jadi x ya. Saya tulis dulu 2 depan. 2 harga mutlak x min 2 ya. Ini harus kurang dari epsilon atau kita dapat nanti x min 2 itu kurang dari epsilon per 2. Nah, dapat. Maka delta ini, delta ini nanti harus sama dengan epsilon per 2 analisis kita. Oke, sekarang kita tulis definisi formalnya ya, bukti formalnya. Oke, bukti formalnya tadi diberikan untuk setiap epsilon positif. Nah, tadi ambil sembarang ya. Ambil sembarang epsilon positif, maka dapat dipilih deltanya berapa tadi? Deltanya epsilon per 2. Oke, yang menyebabkan atau sedemikian sehingga ini dulu maka dulu apa yang kurang dari delta tadi belum ya, maka yang ini dulu yang harga mutlak x min 2 kurang dari delta kurang dari ini 0 antara 0 sampai delta menyebabkan atau maka
harga mutlak fx min L tadi ya. 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 min 5. Ya. Gitu. Nah, bentuk ini itu bisa kita ubah ya, ke memfaktorkan tadi, jadi 2x plus 1, x min 2 per x min 2 ya, kurang dari 5. Oke, maka ini sama dengan tadi sama aja 2x plus 1 kurang 5 ya. Ini akan sama dengan harga mutlak 2x min 4, atau bisa kita tuliskan jadi 2 kali x min 2. Sama dengan, atau ini kurang dari 2 kali. Nah, x min 2 tadi kan sudah diketahui ya, dia kurang dari delta. Nah, maka ini deltanya, ini x min 2 kita ganti delta. Nah, maka ini akan kurang dari 2 kali, deltanya saja epsilon per 2. Coret-coret, ini kurang dari epsilon. Oke, terbukti ya, untuk setiap epsilon positif, nah, terdapat delta positif, yaitu deltanya sama dengan epsilon, maka harga mutlak x min 2 itu dari 0 sampai 2 menyebabkan fx min L, fx-nya kita itu 2x kuadrat min 3x min 2 per x min 2 min 5 itu kurang dari epsilon, maka terbukti. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke PowerPoint kita. Kita lanjutkan tentang limit kiri dan limit kanan. Oke, jika X menuju C dari arah kiri, dari arah bilangannya lebih kecil dari C, limit disebut limit kiri. Nah, kayak tadi ya, kita punya nilai kita dekati tadi, X-nya itu dari 0,9, 0,99, dan seterusnya. Nah, itu sama aja kita dekati dia dari kiri. Nah, ini jadi X itu dekat kiri, notasinya. Limit X mendekati C, nah C-nya atasnya ada minusnya, Fx. Nah, sekarang kalau kita dekati dari kanan, atau bilangan yang lebih besar dari C, limit disebut limit kanan. Nah, kita dekati X-nya dari kanan, kita tuliskan notasinya limit X mendekati C, C-nya ada plus atasnya Fx. Bacanya ya limit X mendekati C dari kanan, Fx. Oke, hubungan antara limit dengan limit sepihak, nah, limit kiri sama limit kanan itu kita katakan limit sepihak. Nah, sudah kita lihat contoh tadi ya, ternyata tidak semua limit itu ada nilainya. Nah, maka limit kiri dan limit kanan ini bisa nanti kita gunakan untuk mencari apakah suatu limit itu ada nilainya atau tidak. Yaitu melalui hubungan limit X mendekati C, Fx sama dengan L, itu ekuivalen dengan limit X mendekati C dari kiri, Fx sama dengan L, dan limit X mendekati C dari kanan, Fx sama dengan L. Nah, maka jika limit X mendekati atau limit kiri Fx tidak sama dengan limit kiri kanan, maka nilai limit X mendekati C Fx tidak ada. Oke, saya ulangi. Ini hubungannya sangat penting nanti untuk mencari eksistensi dari nilai limit, bahwa limit X mendekati C Fx sama dengan itu ekuivalen dengan, atau jika dan hanya jika limit kiri sama Fx sama dengan L, atau limit X mendekati C Fx sama dengan, atau kita katakan limit kirinya sama dengan limit kanannya. Jika limit X limit kiri itu tidak sama dengan limit kanannya, maka kita katakan
nilai limit X mendekati C fx itu tidak ada. Contoh, hitunglah limit X mendekati 0 fx. Limit X mendekati 1 fx dan X mendekati 2 fx jika ada. Nah, keseluruhannya ini jika ada. Fungsinya fungsi tangga ya, atau fungsi banyak aturan yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi fx itu sama dengan x kuadrat jika x-nya kurang dari sama dengan 0, sama dengan x jika x-nya dari 0 sampai 1, sama dengan 2 plus x kuadrat jika x-nya lebih besar sama dengan 1. Oke, terus gambar, biar nanti gambar nilai grafik fx-nya. Oke, kita jawab. Karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, perlu dicari limit kiri dan limit kanan. Nah, jadi hati-hati ya. Ini itu untuk X sama dengan 0, itu dia di perbatasannya. Gitu ya, di perbatasannya. Maka kalau dia kurang dari 0, dia otomatis pakai yang X kuadrat. Tapi kalau lebih dari 0, dia pakai yang X lebih besar dari 0, dia pakai yang X. Maka ini ada di perbatasan, maka perlu kita cari limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit kirinya itu limit X kiri dari X kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau limit kiri, kita pakainya yang X kuadrat. Limit kiri kita pakai yang X kuadrat. Fungsinya fungsi fx kuadrat. Atau limit kanan nanti fungsinya pakai yang X. Kan 0, limit kanannya juga pakai X, dia sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan nilai limit X mendekati 0 fx sama dengan 0. Oke, berarti ketemu ya nilai limit X mendekati 0 fx sama dengan 0. Sekarang kalau di X sama dengan 1, sama. Di X sama dengan 1, itu juga ada perubahan. Jika X-nya kurang dari 1, itu kita pakai yang X. Kalau X lebih besar dari 1, kita pakai yang 2 plus X kuadrat. Nah, ini ada di perbatasan X sama dengan 1 itu. Maka kita cari limit X mendekati 1 dari kiri, kita pakai yang X, maka hasilnya 1. Kalau dari kanan, kita pakainya yang X kuadrat plus 2, hasilnya 3. Ternyata tidak sama. Limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, maka nilai limit X mendekati 1 fx itu tidak ada. Nah, sekarang karena aturan fungsi tidak berubah di X sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanannya. Langsung saja kita peroleh limit X mendekati fx, ya kita pakai yang 2 plus X kuadrat, yaitu hasilnya 6. Oke, saya kira cukup jelas ya. Jadi kalau hati-hati dia di perbatasan, harus kita cari limit kiri dan limit kanannya. Kalau sama, berarti itu nilai limitnya. Kalau berbeda limit kiri dan limit kanannya, maka dia tidak punya limit. Untuk grafik, ini sebenarnya dulu pernah kita buat ya. Di materi sebelumnya itu tentang fungsi banyak aturan. Jadi kalau dia itu kurang dari 0, dia fungsinya X kuadrat, maka kemarin parabola yang terbuka ke atas gitu. Tapi karena kurang dari 2, yang sebelah kanannya nggak kita gambarkan gitu ya, cuma kirinya. Terus fx sama dengan itu garis lurus dari 0 sampai 1 tadi, di sini dari 0 sampai 1. Lalu setelah itu 2 plus X kuadrat itu sama aja fungsi X kuadrat yang naik 2 gitu ya, maka grafiknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, coba kita hubungkan sama tadi ya. Yang pertama, limit X mendekati 0 itu di sini ya. Nah, kalau kita lihat secara grafik saja, ini limit kirinya sama dengan limit kanan. Karena kalau kita lihat dari kiri, gitu kan, hasilnya 0, kita lihat dari kanan juga hasilnya 0. Maka hasilnya limit kiri sama dengan limit kanan. Berbeda yang limit X mendekati 1 tadi. Kalau kita dekati dia dari kiri, nilainya di sini hasilnya 1. Itu kita dekati dari kiri. Tapi kalau kita dekati dari kanan, maka nilai fungsinya sama dengan 3. Maka limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya.
Maka tadi untuk limit X mendekati 1 dari fx itu tidak ada. Nah, ini berarti tidak ada ya. Nah, contoh selanjutnya, tentukan konstanta C agar fungsi berikut, yaitu fx sama dengan 3 min cx, x itu kurang dari 1, x kuadrat min c, x lebih besar sama dengan min 1. Kita sudah menentukan nilai c-nya berapa. Oke, sekarang suruh membuktikan ini tadi punya limit di x sama dengan min 1, maka pertama kita lihat dia di perbatasan tidak. Nah, ternyata di perbatasan ya, min 1 itu, maka kita harus cari limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit kirinya, berarti kita pakai 3 min cx ya, atau sama dengan 3 plus cx. Ini jadi tinggal substitusi aja min 1 ke x-nya ya, maka dari 3 plus x. Lalu kalau limit kanannya, maka kita pakai yang x kuadrat min c. Nah, kita substitusikan jadi 1 min c. Syaratnya supaya dia punya limit, jadi kan tentukan c supaya dia punya limit di x sama c, jadi limit kiri sama dengan limit kanannya. Maka 3 plus c harus sama dengan 1 min c. Kita peroleh c sama dengan min 1 ya. 2c sama dengan min 4 ya. 2c sama dengan min 4, c-nya sama dengan min 1. Sebentar. Sepertinya keliru ya ini. Oh ya, sudah sesuai ya. Oke, kita peroleh C sama dengan min 1. Sudah sesuai. Latihan. Nah, silakan nanti dikerjakan latihan berikut. Ini ada grafiknya. Kalian sudah menentukan nilai limitnya ataupun nilai limit kiri dan limit kanannya. Oke, nanti silahkan ditentukan. Yang B, ini suruh nyari limit kiri dan limit kanan, terus suruh limit kiri limit kanan juga kalau dia di harga mutlak. Oh ya, ini untuk harga mutlak. Ini coba nanti, kalau gini kan sudah kelihatan ya fungsi fx-nya ya. Kalau yang harga mutlak ini nanti kalian ubah gitu ya. Ini kalian ubah ke dalam bentuk definisi harga mutlak. Nah, definisi harga mutlak X-2 karena ada dua kemungkinan ya. Dia jadi X-2 atau dia jadi min X min 2 gitu. Kalau X-nya lebih besar dari 2, maka dia jadi X min 2. Kalau X kurang dari min 2, nanti jadi min X plus 2. Jadi kembalikan lagi ke definisi. Supaya nanti kita bisa punya fungsi yang banyak aturan seperti ini. Oke, ini soal nomor 3. Sama, 3 juga nanti diubah ke bentuk definisi lagi harga mutlak. Oke, sekian pembahasannya. Untuk sifat-sifat limit nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan nanti dipelajari materi dari awal sampai akhir. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau sudah jelas, bisa langsung dikerjakan latihan soalnya. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.